Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada video ini adalah video lanjutan pembuatan laporan prakrim. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan untuk bagaimana sistematika penulisan dan teknik penulisan. Dan video sebelumnya juga ada lagi bagaimana cara membuat lembar kerja atau membuat formatnya dulu untuk urutan-urutan di dalam laporan, meliputi pembuatan heading, ukuran kertas, margin, serta font ya, dan spasi. Kemudian pada video ini adalah video lanjutan pembuatan seperti sampul, lembar pengawasan industri, atau lembar pengawasan sekolah sampai pembuatan mungkin kalau ada waktunya kita bisa lanjut di pembuatan halaman nomor atau nomor halaman. Next, oke. Kemudian untuk yang pertama ini adalah pekerjaan sebelum yang kita lakukan ya. Pada video sebelumnya Bapak sudah membuat sebuah format yang dimana formatnya sudah terdapat di navigasi, yang dimana sudah saya lakukan untuk statusnya menggunakan heading 1. Nah, berikut contoh untuk pembuatan sampul. Dari sampul kita nggak tulis sampulnya, kemudian untuk laporannya tetap kita tuliskan laporan. Di bawah laporan cukup kita enter 2 kali untuk berpindah ke bawah ya. Ingat ya, saya tulis di sini, saya pindahkan ke bawah laporan. Di bawah laporan ini tuliskan pelaksanaan praktek kerja industri. Nah, ini mungkin bisa industri, bisa iduka, atau bisa instansi nantinya ya, atau kita bisa disingkat yaitu prakrin. Nah, di prakrin ini nanti kita rubah untuk jenis fontnya dan posisinya dan ukuran font. Kemudian ini saya contohkan, saya misalkan PKL-nya misalkan di PT Google, ini kan misalkan Google Indonesia. Nah, dari sinilah kita lakukan untuk jarak dan spasinya. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu pernah PKL ya ini dibuat aja, tapi kalau misalkan yang belum PKL bisa dikosongkan tempat PKL-nya. Ini kalian bisa coba pembuatannya di awal pertama pembuatan formatnya. Di sini saya buat posisinya di tengah, ukurannya 12, kemudian bentuk fontnya Times New Roman dengan ketebalan, maksudnya ditebalkan ya, ukurannya 12. Nah, ini adalah halaman sampulnya, dan diketahui untuk ininya juga kita kembalikan dengan ukuran 12 seperti biasa. Di sini saya kasih keterangan untuk tanggal mulainya. Tanggal misalkan sekarang tanggal 10 November 2021 sampai dengan 3 bulan ke depan. Biasanya kan PKL 3 bulan. Jadi 3 bulan ke depan adalah November, Desember, Januari sampai 10 Januari 2021. Di bawah juga ada keterangan. Laporan ini seperti skripsi ya. Laporan ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir sekolah atau bisa disebut dengan UAS dan uji kompetensi keahlian atau bisa disebut dengan UKK, karena kita udah nggak ada ujian lagi, ujian nasional maksud saya, UKK. Nah, ini syarat untuk mengikuti ujian sekolah dan UKK harus membuat laporan.
Nah, dari sinilah kita bisa atur untuk jarak spasinya. Kita cek untuk spasinya ini bisa atur di sini. Kita aturannya 1,5. Tetapi kalau dilihat ini jaraknya masih renggang, kalian bisa setting di bagian layout. Di sini untuk left, right, before, after itu nilainya 0 ya, biar tidak ada jarak spasi di sini. Ini juga masih kita nolkan semuanya. Agar apa? Agar posisinya tidak jauh dengan tulisannya. Nah, oke. Dari sinilah kita bisa nolkan semuanya. Nah, coba 0 di 0 di 0. Nah, jadi agak rapi lagi. Kemudian di bawahnya barulah dituliskan logo sekolah. Ingat ya, tidak copy paste. Cara memasukkan logo sekolah, kalian jangan copy paste memindah dengan drag and drag. Ada SOP-nya, prosedurnya untuk menambahkan gambar di Microsoft Word. Begini caranya, posisikan kursor, kemudian pilih menu insert di atas, tambahkan picture, pilih this device, karena kita sudah menyimpan file gambarnya itu di komputer atau laptop. Saya simpan di dokumen, saya memilih logo SMK, SMK-nya saya taruh, logo SMK-nya. Ingat, untuk misalkan untuk ukuran logo terlalu besar, jangan mengecilkan logo itu dari atas atau dari samping. Harus kalian lakukan untuk membuat ukuran lebih kecil, kalau bisa dari pojok kiri, kanan, atau bawah, ya, ataupun atas juga bisa, agar diameter dari logo ini tidak berubah. Maksudnya itu tidak menyon seperti ini. Kalau dari samping, kalau dari atas atau bawah kelihatannya bentuk logonya. Oke ya, dari sini berarti paham. Terus atur aja ukuran logonya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Di bawahnya itu ada tulisan disusun oleh. Disusun. Disusun. Nah ya, disusun. Disusun oleh. Nah, inilah barulah nama penyusunnya, yaitu namanya misalkan Muhammad Muklis. Nah, Muhammad Muklis di sini aturannya untuk nama ditebalkan dengan garis bawah underline. Kalian bisa blok di sini, lakukan di sini ada bold dan ada underline. Nanti untuk garis bawah tengah atau garis tebal dan dikasih underline garis bawah. Kemudian di bawahnya juga dituliskan yaitu nomor induk. Nomor induk kita tidak perlu underline. Kita matikan underline-nya, tuliskan nomor induk. Nomor induk saya misalkan 00 atau misalkan ini tahunnya saya tahun ya 2021 010 terus 11 dan yang lain-lain. Ini nanti kalian bisa cek di nomor induknya. Kalau ini tidak kita tebalkan untuk nomor induknya. Nah ya, tidak terlalu jauh dengan jarak namanya. Kemudian di bawahnya juga ada tulisan bentuk tulisan nama sekolah. Ini sudah dibuat untuk sampulnya. Untuk sampul pertama sudah dibuat di sini ya. Jadi untuk sampulnya sudah jadi. Kalian bisa ikuti untuk pembuatan sampulnya seperti ini. Untuk tulisan ini kita tebalkan.
Jadi ukurannya bisa kita atur. Nah, yang ini bisa lakon 14. Jadi untuk sampul depannya sudah selesai. Kemudian ada lembar pengesahan. Untuk lembar pengesahan, kita lakukan dulu lembar pengesahan industri ya. Lembar pengesahan industri sama, kita ke lembar pengesahan industri. Tinggal klik sebelah kiri. Terus di sini kita enter, tuliskan laporan, kemudian pelaksanaan. Sebenarnya kopian dari ini ya. Kalian bisa copy juga di bagian ini, laporan. Nah, copy, kemudian taruhlah di lembar pengesahan industri, di enter sekali, di paste. Paste di sini. Nah, tinggal kita setting nih untuk ukurannya di sini. Nah, di setting, kalau ini kita tidak pakai heading. Nah, kita nggak pakai heading, kita taruh di bagian tengah, terus Times New Roman dengan tebal gitu ya. Terus tidak ada jarak di sini. Jadi langsung untuk spasinya diatur menjadi 1,5. Oke, untuk lembar pengesahan industri. Untuk lembar pengesahan industri, kalian juga tuliskan tanggal mulai prakreen. Dari tanggal 10 November 2021, ini misalkan ya, sampai di, ini copy paste juga. Nah, barulah di enternya itu sekarang ditambahkan logo seperti tadi. Bukan logo sekolah lagi, kita taruhlah logo perusahaannya. Contohnya saya sudah download, yaitu logo Google, karena saya tadi ibaratnya PKL-nya di PT Google Indonesia ya. Nah, taruhlah logo Google di sini tengah. Kemudian buat semacam persetujuan. Nah, jangan buat menggunakan tab atau spasi memanjang ya. Di sini harus disahkan oleh pihak Google. Jadi kalian bikin format yang harus ditandatangani oleh misalkan manajernya, pembimbing industri, dan mengetahui sebagai direkturnya ataupun yang paling tinggi di perusahaan itu. Ini contoh saja ya. Saya contohkan untuk pembuatannya, kalian bisa manfaatkan tabel dengan cara klik menu insert, terus ada tabel, kita buat berapa? Buat 3 baris dan 2 kolom. Paham ya? Pembuatannya adalah 3 baris dan 2 kolom. Nah, sudah dibuat. Di sini dituliskan disetujui. Disetujui. Kemudian ini nama disetujui oleh misalkan bagian HRD, HRD Manager, HRD atau GA Manager. Misalkan ini ya. Gilbert. Nah, fungsi dari tabel ini, untuk tabelnya kita kan kalau bisa dilihat ini ukurannya kita ganti dulu dengan cara blok di sini bagian ini tabelnya, terus masuk ke home, ukurannya kita ganti menjadi 12, terus fontnya jenisnya Times New Roman. Kemudian untuk yang disetujui ini kita gabungkan atau namanya itu merge cell ya. Di sini di blok aja sampai arah panah warna hitam seperti ini. Klik kiri di blok, kemudian klik kanan, pilih merge cell. Nah, otomatis akan di tengah. Sama seperti yang di sini, blok juga untuk yang mengetahui direktur. Klik kanan, merge cell. Nah, setelah ini
masih ada bentuk tabelnya. Kita buang border si tabel ini, yaitu dengan cara klik tabelnya. Di sini di atas, di menu Home, kita pilih bagian sebelah chat ini, yaitu menu border. Border sebagai tabel, kita pilih yang no border. Nah, jadi untuk lembar pengesahan industri, untuk persetujuan kita sudah buat di sini. Sama halnya nanti dibuat sebagai lembar pengesahan sekolah, ya. Lembar pengesahan sekolah juga sama caranya yang dilakukan saat pembuatan lembar pengesahan industri. Kita lakukan di lembar pengesahan sekolah. Di lembar pengesahan sekolah juga sama, kita bisa mengcopy yang di atas atau yang di bawah, maksud saya, yang di bawah lembar pengesahan industri. Yang ini ya. Kita bisa copy lembar pengesahan industri ini dengan di blok semua huruf, kemudian di copy, kemudian pilih yang lembar pengesahan sekolah, barulah di enter, kita copy paste atau Ctrl V. Nah, dengan otomatis akan tercopy paste. Kemudian untuk gambarnya juga kita, karena ini lembar pengesahan sekolah, kita cantumkannya bukan logo industri lagi, yaitu logo sekolah lagi, logo SMK-nya lagi ya. Yang ini insert. Nah, atur besar ukurannya. Kemudian di sini sama seperti ini. Kita tinggal copy aja yang persetujuan ini. Kita klik yang bagian sini, tabelnya. Kita klik kanan, pilih copy, kemudian taruhlah di bawah, yaitu logo sekolah pada lembar pengesahan sekolah ya. Kita bisa klik kanan atau Ctrl V. Nah, di sini tinggal diganti untuk lembar pengesahan sekolah. Untuk lembar pengesahan sekolah itu sama disetujuinya, tapi di sini kita ganti menjadi Ketua Pokja, yaitu Ketua Pokja Prakerin. Yang terlupa di sini untuk namanya harusnya kita beri tebal dan underline. Kita tebalkan, kemudian di underline, kita tebalkan lagi di underline. Kalau ini kurang ke bawah tinggal di enter. Nah, sama halnya dengan yang di sini. Kalau kurang ke bawah juga gampang bisa di enter. Kemudian kita tebalkan, pilih underline, terus tebal underline, tebal underline. Oke, cukup ya. Ada 3 lembar yang sudah saya kerjakan di sini. Kalau misalkan ingin rapi, cara-caranya ini, coba terapkan. Sampai di sini dulu untuk video ini, pembuatan 3 lembar, yaitu sampul ataupun cover, dan lembar pengesahan industri, lembar pengesahan sekolah. Next video akan dilanjutkan pembahasan bagaimana cara membuat nomor daftar isi secara otomatis dan daftar gambar. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.